Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020. Semoga di hari Jumat ini penuh keberkahan dan keberkahan buat kita semua. Amin. Oke, seperti biasa saya di sini akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Oke. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian di sini ada kartu King of Wands. Bicara soal masalah pekerjaan di hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020 ini, bisa dikatakan masalah pekerjaan kamu tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Daripada segi keuangan pun juga segi pengeluaran bisa kamu kendalikan dengan sangat baik. Sehingga apa? Daripada segi keuangan bisa dikatakan hari Jumat ini kondisinya masih sehat sehingga tidak perlu imunisasi daripada kondisi keuangan kamu. Tetapi daripada segi yang lain, sepertinya memang ada beberapa masalah-masalah yang sepertinya mulai menghampiri kamu. Bukan hanya masalah hubungan asmara saja, tetapi ada beberapa masalah yang memang tidak diundang yang mulai menghampiri kamu. Dan ini memang yang harus bisa kamu waspadai. Nah, bicara soal masalah yang menghampiri kamu, sebenarnya di sini kalau bisa saya katakan, posisi kamu itu udah males sama masalah yang udah nggak berkepentingan lagi dengan kamu. Artinya apa? Kamu itu sebenarnya udah males dengan hal-hal yang tidak berfaedah, dengan hal-hal yang tidak penting. Karena apa? Sekarang ini, saat ini, di bulan Oktober tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Capricorn, kamu ini lagi males dengan hal-hal yang tidak penting. Lawang pasangan kamu saja kamu anggap nggak penting. Kenapa? Karena pasangan kamu selalu mencari masalah dengan kamu. Sehingga terkadang kamu menganggap pasangan kamu ini nggak penting. Nah sekarang ditambah lagi ada masalah-masalah yang mulai datang. Nah masalah-masalah yang mulai datang ini sepertinya juga kamu anggap nggak penting. Tetapi memang di sini masalah itu selalu mencari kamu. Dan di sini mau tidak mau masalah itu walaupun kamu anggap nggak penting tetapi harus bisa kamu selesaikan. Karena apa? Kalau tidak bisa kamu selesaikan, nantinya masalah ini akan menjadi batu sandungan buat kamu. Dan ini yang harus bisa kamu waspadai. Jangan sampai masalah yang kamu anggap dalam tanda kutip tidak terlalu penting ini justru malah bisa menjadi batu sandungan buat kamu. Ini yang harus bisa kamu waspadai daripada kondisi kamu saat ini. Dan kamu juga harus cukup dewasa untuk memilah-milah masalah. Jadi jangan sampai karena kamu terlalu cuek sehingga masalah ini masuk terlalu dalam di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Ten of Cup dan kemudian di sini ada kartu Knight of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang ada beberapa hal yang memang akan membahagiakan buat kamu. Tetapi di sini juga ada beberapa hal yang sepertinya justru malah menjadi tekanan buat kamu. Oke, yang pertama, kita bahas masalah keuangan terlebih dahulu buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Bicara soal masalah keuangan, sebenarnya di bulan Oktober ini kondisi keuangan kamu cukup sehat, cukup lancar. Secara segi pemasukan cukup dikatakan cukup bagus. Tetapi kalau bicara pengeluaran, ini yang masih menjadi salah satu hal yang memprihatinkan. Kenapa saya katakan untuk masalah pengeluaran masih menjadi hal yang memprihatinkan? Karena di sini kamu masih cukup payah di dalam memanajemen pengeluaran. Kamu tidak bisa untuk memanajemen pengeluaran kamu dengan baik. Sehingga apa? Pikiran kamu itu ribet. Pikiran kamu soal keuangan itu ribet. Walaupun pemasukannya lancar, tetapi ada pikiran yang ribet. Sehingga apa? Kamu bingung mengatur keuangannya seperti apa. Menduga-duga, waduh nanti keuanganku gimana. Sehingga apa? Mental kamu sedikit terganggu daripada masalah keuangan kamu. Karena apa? Kamu bingung bagaimana caranya memanage uang ini dengan baik. Sehingga di dalam kondisi keuangan kamu selalu mengedepankan asas menduga-duga. Semua berdasarkan dugaan. Waduh besok makan apa ya? Waduh besok kalau uangnya habis gimana ya? Itu karena apa? Karena kamu tidak bisa memanajemen kondisi keuangan kamu dengan baik.
Kemudian bicara soal masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan pun juga demikian. Kamu selalu memikirkan sesuatu yang memang sebenarnya tidak perlu untuk dipikirkan. Dan ini justru yang malah menambah beban daripada usaha dan pekerjaan kamu. Karena kamu memikirkan hal yang sebenarnya nggak perlu kamu pikirkan. Ini menjadi hambatan buat pekerjaan kamu. Dan yang terakhir, kalau bicara soal masalah hubungan asmara, sebenarnya kamu mendambakan kebahagiaan. Mendambakan hubungan asmara yang romantis, hubungan asmara yang adem ayem, hubungan asmara yang jauh dari konflik, hubungan asmara yang jauh daripada kesalahpahaman. Tetapi memang di sini kalau bisa saya katakan, kamu mungkin sudah berusaha untuk membahagiakan pasangan kamu. Tetapi daripada pasangan kamu dalam tanda kutip kurang bisa menghargai usaha kamu untuk memberikan kebahagiaan kepada dia. Artinya apa? Kamu sudah memperjuangkan dia. Kamu sudah berusaha mempertahankan dia, memberikan kebahagiaan buat dia. Tetapi apa? Dia, pasangan kamu tidak bisa menghargai itu semua. Dan ini yang masih menjadi sebuah permasalahan. Makanya kenapa kok ada kesalahpahaman? Karena dia tidak bisa menghargai kerja keras kamu. Pasangan kamu tidak bisa menghargai jerih payah kamu. Sehingga hal ini yang menciptakan permasalahan di dalam hubungan asmara kamu. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Nine of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Hanged Man. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus berpikir simple. Kenapa saya katakan harus berpikir simple? Ketika ada orang yang bisa menghargai kamu, maka kamu harus menghargai dia. Ketika ada orang yang menghormati kamu, maka kamu harus menghormati dia. Ketika ada orang yang peduli dengan kamu, maka kamu juga harus mempedulikan dia. Sesimpel itu sebenarnya. Dan di sini, kamu juga jangan mempertahankan seseorang yang tidak pantas untuk dipertahankan. Jangan memperjuangkan seseorang yang tidak pantas untuk kamu perjuangkan. Artinya apa? Jangan sia-siakan waktu kamu. Nah, di sini bicara soal sia-sia waktunya, terkadang kamu ini fokus dengan satu masalah yang tidak selesai-selesai. Sehingga apa? Sehingga ada waktu yang terbuang. Nah, di sini kan bicara soal masalah dulu. Kita bicara soal masalah dulu. Masalah kamu kan banyak. Kamu seharusnya bisa memilah-milah masalah mana yang potensial untuk diselesaikan. Jadi kamu selesaikan masalah itu yang mudah terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya waktu kamu tidak sia-sia. Itu bicara soal masalah. Kemudian yang kedua, soal tanggung jawab. Soal tanggung jawab, kamu juga harus bisa menyelesaikan tanggung jawab yang kamu mampu untuk menyelesaikan. Sehingga apa? Sehingga nampak hasilnya. Nah, terlepas dari kedua hal itu tadi, bicara soal kondisi keuangan kamu. Kondisi keuangan kamu sejak hari Kamis dan saat ini hari Jumat, kondisinya sebenarnya cukup aman. Kondisinya cukup stabil sebanding lurus dengan pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu bisa diselesaikan dengan baik. Kondisi keuangan kamu pun juga terjaga dengan baik. Sehingga memang kalau bicara soal keuangan, bicara soal pekerjaan dan usaha, di sini tidak terlalu ada masalah. Tetapi bicara soal konsep masalah yang ada di dalam diri kamu, yaitu tadi kamu terlalu fokus dengan satu masalah sehingga kamu mengabaikan masalah yang lainnya. Sehingga dalam tanda kutip kamu seperti membuang-buang waktu atau mensia-siakan waktu. Nah, usahakan di hari Jumat ini kamu bisa lebih terstruktur lagi untuk bisa menyelesaikan masalah yang bisa kamu selesaikan. Jadi jangan sia-siakan waktu kamu untuk menyelesaikan satu masalah saja. Masih ada banyak masalah yang perlu kamu selesaikan. Maka di sini kalau bisa saya katakan yang paling penting adalah jangan sia-siakan waktu kamu. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The Justice dan kemudian di sini ada kartu Four of Swords. Artinya apa? Artinya di sini kamu jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Maksudnya bergantung kepada orang lain apa? Contohnya buat kamu yang belum menikah khususnya. Jangan terlalu bergantung kepada pasangan kamu. Karena apa? Kalau kamu terlalu bergantung kepada pasangan kamu, di sini bisa saya katakan kamu mudah sekali dikendalikan oleh pasangan kamu. Dan ketika kamu mudah dikendalikan oleh pasangan kamu, maka kamu harus berhati-hati.
Karena apa? Bisa saja dengan sifat kamu yang tergantung dengan pasangan kamu, di sini kamu akan lebih mudah dimanfaatkan. Kamu akan lebih mudah dikecewakan. Kamu akan lebih mudah untuk disakiti. Maka dari itu di sini saya katakan usahakan buat yang belum menikah khususnya jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Termasuk bicara soal masalah pekerjaan. Soal masalah pekerjaan kamu juga jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Juga jangan terlalu mudah percaya dengan orang lain. Karena apa? Hati orang itu siapa yang tahu. Bisa saja hari ini dia baik, tetapi kemudian dia bisa berubah 180 derajat. Bisa jahat sama kamu. Maka dari itu di sini kamu juga harus memperhatikan sekeliling kamu. Jangan mudah percaya dengan orang-orang di dalam pekerjaan kamu. Nah, kemudian di sini ada kartu The Justice yang artinya apa? Kondisi keuangan kamu harus bisa seimbang. Artinya memang di sini kalau bicara soal pemasukan, bicara soal penghasilan, di sini memang tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Tetapi di sini kamu juga harus bisa menyeimbangkan neraca keuangan kamu. Supaya apa? Supaya neraca keuangan kamu ini tidak bermasalah. Pengeluaran harus bisa diatur. Jangan sampai pengeluaran kamu ini lebih besar daripada penghasilan kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan kondisi keuangan kamu hari ini hari Jumat cukup bagus. Dan saya sarankan ketika kondisi keuangan kamu hari ini cukup bagus, maka kamu harus bersedekah. Berapapun yang kamu ikhlas, berapapun yang kamu punya, dengan keikhlasan kamu sedekahkan. Supaya apa? Supaya kondisi keuangan kamu itu lancar, kerannya itu lancar, nggak ada hambatan. Dan itu harus bisa kamu lakukan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu The Sun dan kemudian di sini ada kartu The Justice. Kenapa kok sama, hampir sama? Karena memang Aries sama Taurus itu transisinya hampir sama. Nah, di sini buat kamu yang punya zodiak Taurus, terkadang di sini ada sesuatu yang memang ada negatifnya, ada juga sesuatu yang ada positifnya. Kita bahas daripada segi keuangan terlebih dahulu. Daripada kondisi keuangan di sini kamu hampir sama dengan Aries tadi, perlu menyeimbangkan neraca keuangan kamu. Artinya apa? Daripada segi pemasukan, daripada segi penghasilan di sini memang tidak terlalu ada permasalahan. Tetapi daripada segi pengeluaran, di sini kamu itu cukup gatel, tangan kamu cukup gatel untuk bisa pegang uang. Artinya apa? Ketika kamu pegang banyak uang, maka kamu akan dengan mudah mengeluarkan uang tersebut. Nah, di sini yang akan jadi masalah ketika kamu dengan mudah mengeluarkan uang, nantinya timbangan atau neraca keuangan kamu akan terganggu. Jadi jangan sampai di minggu kedua bulan Oktober tahun 2020 ini, kamu itu dengan mudahnya mengeluarkan uang dengan kebutuhan yang belum terlalu penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bicara soal pekerjaan dan bicara soal perasaan. Di sini sepertinya memang agak sedikit nggak sinkron antara hati dengan perasaan kamu. Kebalik, antara hati dengan pikiran kamu. Antara hati dengan logika. Maksudnya bagaimana kok nggak sinkron? Di sini memang terkadang kamu dalam tanda kutip pengennya cuek dengan keadaan. Pengennya nggak peduli. Tetapi padahal aslinya kamu itu kepikiran terus. Contohnya ketika kamu ribut dengan pasangan, udahlah ribut, kamu pengen cuek dengan pasangan, pengen nggak peduli dengan pasangan. Padahal aslinya di sini kamu kepikiran terus. Sehingga apa? Sehingga kamu nggak bisa sinkron nih antara pikiran dengan perasaan. Kemudian bicara soal masalah pekerjaan juga. Masalah pekerjaan di sini kamu sepertinya sudah mulai merasa nyaman sebenarnya dengan pekerjaan kamu. Tetapi di sini memang terkadang perlu pencerahan. Maksudnya perlu pencerahan itu bagaimana? Gini, pekerjaan kamu sebenarnya tidak terlalu ada masalah. Tetapi di sini ada orang-orang yang memang sengaja mencari masalah dengan kamu daripada urusan pekerjaan kamu. Nah, maka dari itu di sini ada kartu The Sun. Kamu harus bisa mencerahkan orang-orang ini. Lawang kamu nggak cari masalah dengan dia, ngapain dia cari masalah dengan kamu? Intinya seperti itu. Dan bicara soal masalah hubungan asmara tadi, ketika ada masalah di dalam urusan hubungan asmara kamu dengan pasangan, maka harus bisa saling mengakui. Nggak usah pura-pura cuek, nggak usah pura-pura nggak peduli. Karena apa? Hal itu nanti justru malah menyebabkan pikiran yang mengada-ada. Dan ketika ada pikiran yang mengada-ada, nantinya malah akan menciptakan gelombang permasalahan yang baru. Dan ini yang harus bisa kamu hindari. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus.
di hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu terkadang merasa emosi di hari ini. Kamu ngerasa kesel di hari ini. Karena apa? Karena sepertinya kok nggak ada gitu orang yang bisa ngertiin perasaan kamu. Kok seakan-akan di hari ini tuh orang selalu mencari masalah dengan kamu. Nggak ada satu orang yang bisa mengerti perasaan kamu. Nah, yang pertama, daripada urusan pekerjaan, kamu merasa kesel dengan keadaan yang ada di dalam pekerjaan kamu. Karena apa? Kamu itu butuh bantuan sebenarnya. Tetapi kok nggak ada orang yang membantu gitu loh. Padahal ketika rekan kerja kamu membutuhkan bantuan, kamu selalu ada buat mereka. Kamu selalu ikhlas membantu mereka. Tetapi ketika kamu dalam kesulitan, tetapi kok orang-orang itu nggak ada satupun yang mendekat memberikan bantuan kepada kamu. Sehingga hal ini cukup memberikan rasa kesel gitu dengan keadaan pekerjaan kamu. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah hubungan asmara. Terkadang kamu juga ngerasa kesel dengan pasangan. Pasangan kamu tuh nggak bisa ngertiin kamu gitu loh. Pasangan kamu tuh nggak bisa ngertiin keadaan kamu. Sehingga hal ini apa ya? Hal ini justru malah menyebabkan masalah. Kamunya nggak mau terbuka dengan pasangan, pasangan kamu nggak mau ngertiin kamu. Sehingga ya udah terjadi masalah. Nah, di hari Jumat ini hati-hati terhadap hal itu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah kondisi keuangan pun juga demikian. Kondisi keuangan kamu itu juga nggak ngerti kamu. Udah tahu kebutuhan banyak, mbok ya ada pemasukan tambahan gitu loh. Mbok ya ngerti gitu loh. Artinya memang di sini kamu cukup sedikit dipusingkan untuk memanage keuangan kamu. Karena apa? Karena kondisi keuangan kamu itu nggak bisa mengerti kamu. Kamu yang harus mengerti kondisi keuangan kamu dengan memanage keuangan kamu dengan sebaik-baiknya. Intinya di hari Jumat ini adalah mengerti. Kamu butuh sesuatu yang bisa mengerti kamu. Karena apa? Karena di hari Jumat ini sepertinya dari semua aspek tidak ada satupun yang bisa mengerti dan memahami kamu. Oke? Pokoknya tetap semangat. Walaupun tidak ada yang mengerti, kamu harus bisa berusaha sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu King of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Tower. Oke. Di sini memang kalau bisa saya katakan seharusnya semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya hari, kamu harus bisa semakin dewasa. Pikiran kamu harus bisa semakin berkembang. Di sini kalau pasangan kamu terus-terusan mencari masalah dengan kamu, ya maka kamu tinggalkan dulu terlebih dahulu. Meninggalkan bukan berarti mengakhiri loh ya. Artinya apa? Ketika ada situasi yang tidak menguntungkan, daripada kondisi hubungan asmara kamu, lebih baik kamu menjauh dulu. Ketika nanti situasinya tenang, ketika nanti situasinya aman, baru kamu balik lagi. Jelaskan situasinya seperti apa. Artinya apa? Ketika kamu dengan pasangan kamu ini ribut, maka menjauh itu adalah solusinya. Tapi nanti ketika situasinya sudah mulai adem, situasinya sudah mulai membaik, baru kamu kembali lagi. Jelaskan. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Penyebabnya apa? Ayo kita cari solusinya sama-sama. Seharusnya seperti itu hubungan yang dewasa. Tetapi di sini terkadang pasangan kamu itu sifatnya masih kekanak-kanakan. Sehingga apa? Di sini bisa dikatakan Cancer ini dalam tanda kutip agak ngemong pasangannya. Nah, di sini terkadang yang membuat masalah di dalam urusan hubungan asmara adalah Cancernya sudah dewasa, tetapi pasangannya masih kekanak-kanakan. Jadi nggak matching gitu. Jadi ini mungkin perlu pemahaman yang lebih lagi daripada urusan hubungan asmara kamu. Kemudian bergeser ke masalah keuangan dan pekerjaan kamu. Bicara soal keuangan, bicara soal pekerjaan, di sini sebenarnya urusan keuangan dan pekerjaan kamu cukup bagus, cukup mulus. Artinya apa? Di hari Jumat ini kondisi keuangan kamu juga cukup terjaga, kondisinya cukup aman, sehingga jangan lupa ketika kondisi keuangan kamu cukup terjaga, kondisi keuangan kamu cukup aman, jangan lupa untuk bersedekah. Berapapun yang kamu punya, berapapun yang kamu ikhlas, sedekahkan di hari ini. Karena apa? Dengan bersedekah di hari Jumat tentunya akan menjadi lebih berkah lagi daripada kondisi keuangan kamu. Dan bicara soal masalah pekerjaan, di hari Jumat ini sepertinya memang hari pendek ya. Di sisi pekerjaan di hari ini juga tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup serius. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020.
Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu The Hierophant dan kemudian di sini ada kartu The Empress. Artinya apa? Apapun masalah kamu saat ini, kamu harus tetap bisa yang namanya memahami diri kamu sendiri. Walaupun memang berat, walaupun memang harus kamu selesaikan sendiri, tetapi di sini kamu pasti bisa kok menemukan kunci daripada permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Kalau bisa dikatakan masalah kamu ini cukup complicated banget gitu loh. Tetapi di sini dengan kemampuan kamu pasti bisa kok. Walaupun memang kalau pas lagi sendiri kamu menangis, kamu ngerasa sedih karena banyaknya masalah yang dihadapi tanpa ada orang yang mengerti. Tetapi di sini kamu pasti bisa kok menyelesaikan masalah-masalah tersebut walaupun sendiri. Karena apa? Di sini di satu sisi kamu memang orangnya nggak mau memberatkan, tidak mau membebani orang lain. Jadi ketika kamu ada masalah, maka sebisa mungkin kamu akan menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan terkadang ketika kamu berusaha keras untuk menyelesaikan masalah ini sendiri, memang waktu penyelesaiannya lama. Tetapi di sini luar biasanya kamu adalah kamu sangat kuat sekali untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan di sini masalah di dalam pekerjaan, walaupun kamu selesaikan sendiri, toh juga pada akhirnya masalah itu bisa kamu selesaikan dengan sangat baik. Itu daripada masalah pekerjaan. Kemudian yang kedua, masalah keuangan. Tanggung jawab kamu sudah bisa kamu tuntaskan semua. Tanggung jawab kamu sudah bisa kamu selesaikan semua. Dan kemudian bicara soal keuangan, sekarang tinggal mikir bagaimana caranya kau bisa kembali untuk menstimulus kondisi keuangan kamu untuk bisa bertahan sampai dengan akhir bulan Oktober tahun 2020. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, di sini ada kartu The Empress, artinya apa? Di hari Jumat ini hubungan asmara kamu tidak terlalu bermasalah. Antara kamu dengan pasangan bisa saling memahami. Dan di hari Jumat ini Leo cukup jinak, tidak terlalu ganas seperti singa kebanyakan. Jadi di hari Jumat ini daripada sisi hubungan asmara, sisi pemahaman sangat bagus dan tidak ada sebuah permasalahan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Pack of Swords dan kemudian di sini ada kartu Nine of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang terkadang sedikit berbohong dengan diri sendiri itu sering sekali kamu lakukan. Contohnya memang terkadang ketika ada masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, kamu itu ngakunya sih kuat, ngakunya tegar, tetapi memang ketika kamu dalam kondisi yang sendiri, kamu itu merasa sedih, merasa kok masalah ini nggak selesai-selesai seperti itu. Tetapi di sini luar biasanya kamu adalah kamu tetap kuat kok. Walaupun kamu berusaha sendiri untuk menyelesaikan semuanya, hampir sama dengan Leo tadi. Tetapi di sini memang kamu lebih lemah dibandingkan Leo. Nah, di sini memang terkadang satu hal daripada sisi pekerjaan. Ketika ada masalah dalam pekerjaan, kamu itu mudah sekali untuk kepikiran, mudah sekali terbebani. Sehingga apa? Di dalam pekerjaan kamu, terkadang kamu itu merasa tertekan. Pengen rasanya mencari pekerjaan lain yang layak. Tetapi di sini sepertinya kok belum ada. Sehingga memang terkadang urusan pekerjaan kamu ini masih menjadi sumber terbesar daripada kacaunya pemikiran kamu, sumber terbesar daripada beban kamu, dan sumber terbesar daripada tekanan yang ada di dalam diri kamu. Dan kemudian yang kedua, bicara soal masalah keuangan. Masalah keuangan tentu di sini kamu juga wajib untuk berpikir lebih. Kenapa saya katakan wajib untuk berpikir lebih? Karena kebutuhan setiap hari, semakin hari itu ada peningkatan. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan daripada urusan keuangan, kamu cukup terbebani dan tertekan. Karena apa? Penghasilan kamu itu nggak nutup dengan kebutuhan kamu yang semakin banyak. Dan ini terkadang yang membuat kamu pusing. Jadi wajar kenapa Virgo banyak yang mengeluh pusing, Virgo banyak yang mengeluh karena memang kondisinya seperti ini. Dan yang terakhir, daripada urusan hubungan asmara dengan pasangan, Virgo selalu melakukan yang terbaik. Selalu memperjuangkan pasangannya dengan semangat. Selalu memperjuangkan pasangannya dengan tulus. Tetapi pasangannya nggak bisa menghargai Virgo. Makanya kenapa kebanyakan Virgo, sebagian besar Virgo, hubungan asmaranya bermasalah. Bukan Virgonya yang salah, tetapi pasangannya yang bersalah. Pasangannya yang menyalah. Pasangannya yang parah. Jadi ini memang terkadang satu sisi kamu luar biasa, tetapi satu sisi juga mbok ya kamu itu sadar gitu loh.
Kalau pasangan kamu sudah tidak bisa untuk diolah, ya lepaskan saja, yang belum menikah terutama. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu The World dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Cup. Di sini memang terkadang kamu sudah terfokus untuk hal-hal yang penting. Sehingga bisa dikatakan sebagian besar Libra di hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020 ini Libra nggak mikir cinta-cintaan lagi. Karena apa? Karena ada hal penting yang harus diselesaikan. Dan memang di sini kalau bisa saya katakan Libra di bulan Oktober ini nggak terlalu fokus untuk masalah asmara kok. Karena ada banyak hal yang harus diselesaikan, terutama penyelesaian masalah-masalah di bulan Oktober tahun 2020 ini. Dan di sini Libra juga orangnya nggak santai. Karena apa? Di bulan Oktober ini, di bulan kelahiran Libra, Libra semangat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pertama, masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan perlahan-lahan di sini bisa dikatakan kondisinya sudah mulai membaik. Kondisinya sudah mulai, ya perlahan-lahan sudah mulai oke. Sudah mulai mengikuti alur irama yang ada. Kemudian yang kedua bicara soal masalah keuangan. Kondisi keuangan walaupun secara jumlah belum mencukupi, tetapi setidaknya lebih baik daripada bulan September yang lalu. Dan di sini kamu juga tahu cara untuk mengatur uang dengan kondisi yang terbatas. Ini luar biasa ya kamu bisa survive dengan kondisi keuangan yang terbatas. Dan kemudian bicara soal kartu The World, artinya memang di sini nanti di akhir bulan Oktober segala bentuk permasalahan bisa terselesaikan. Sehingga apa? Sehingga di bulan Oktober ini fokus kamu adalah menyelesaikan semua masalah yang ada sehingga nanti menjalani sisa tahun 2020 bisa punya semangat yang luar biasa untuk menghadapi tahun 2021. Dan bicara soal hubungan asmara, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kamu sedang nggak mikir cinta-cintaan. Artinya apa? Kalau pasangan kamu pengen hubungan yang harmonis, oke, ayo. Tetapi kalau pasangan kamu mencari masalah, kamu sepertinya agak cenderung cuek dengan hal itu. Dan ini sangat luar biasa sekali karena di bulan Oktober fokus kamu sangat bisa konsentrasi dan sangat bisa terfokus dengan hal-hal yang penting. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Five of Swords. Yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya usahakan kamu menghindari hal-hal yang tidak terlalu penting di dalam kehidupan kamu. Contohnya scroll-scroll sosial media yang tidak terlalu penting. Kemudian bicara soal kondisi keuangan kamu. Kondisi keuangan kamu juga kamu jangan terlalu sering membuka aplikasi belanja online. Semua sudah masuk keranjang. Nah, kamu cukup bahaya sekali di dalam aplikasi belanja online ini kamu sepertinya terlalu mudah tergiur sehingga hal ini terkadang menjadi sebuah permasalahan buat kamu daripada kondisi keuangan kamu. Kemudian yang ketiga bicara soal masalah pekerjaan, di sini hati-hati, sepertinya memang ada banyak tekanan yang mulai menghampiri kamu. Dan tekanan-tekanan yang mulai menghampiri kamu ini seharusnya sudah bisa kamu antisipasi. Tetapi karena memang terkadang kamu cukup abai terhadap hal ini, justru malah mengakibatkan tekanan-tekanan yang ada ini cukup kencang, cukup luas. Sehingga memang di sini masalah yang datang dengan kamu bukan hanya satu atau dua, tetapi lebih dari 5. Artinya memang di dalam urusan pekerjaan kamu harus berhati-hati benar. Di dalam urusan pekerjaan sepertinya mulai ada masalah-masalah yang mulai muncul. Kemudian masalah hubungan asmara dengan pasangan. Bicara soal masalah hubungan asmara dengan pasangan, di sini sebenarnya antara kamu dengan pasangan hanya ada salah komunikasi saja. Hanya ada salah paham saja. Di sini memang terkadang karena kamu ada masalah dalam pekerjaan kamu, ada masalah di dalam satu aspek kehidupan kamu, sehingga terkadang pasangan kamu menjadi pelampiasan emosi kamu. Nah, ini yang salah. Ketika kamu ada masalah, kamu jangan melampiaskan ke pasangan kamu. Usahakan ketika suasana hati kamu ini sedang tidak baik, maka kamu jangan melampiaskan ke pasangan kamu, jangan melampiaskan ke orang lain. Ketika suasana hati kamu tidak baik, maka di sini saya katakan kamu harus menenangkan diri terlebih dahulu. Jadi jangan sampai orang yang ada di sekitar kamu, orang yang ada di sekeliling kamu itu malah terkena dampak daripada suasana hati kamu yang tidak terlalu baik.
Nah, di dalam hal ini, di dalam urusan hubungan asmara, ketika hati kamu merasa tidak baik, perbaiki dulu hati kamu, jangan melibatkan pasangan kamu. Ketika nanti sudah baik, baru kamu bercerita dengan pasangan kamu. Jadi usahakan emosi jangan sampai mengendalikan kamu. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Five of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Swords. Di sini memang terkadang Sagittarius ini orangnya simple, orangnya mudah. Tetapi terkadang di sini memang selalu ada masalah. Sagittarius itu orangnya tidak suka yang namanya mencari masalah. Tetapi masalah yang suka mencari Sagittarius. Makanya di hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020, masalah selalu mendatangi Sagittarius. Entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah keuangan, entah itu masalah dengan hubungan asmara. Sepertinya memang masalah ini suka banget menghampiri kamu. Kita bahas satu persatu. Daripada masalah pekerjaan. Di dalam masalah pekerjaan kamu sepertinya ada beban-beban tambahan daripada pekerjaan kamu yang dimana menyebabkan kamu dalam kondisi yang cukup dilema. Dalam kondisi yang cukup bingung. Orang kerjaan yang ini belum selesai sudah ditambah lagi dengan pekerjaan yang baru. Sehingga hal ini cukup menjadi beban daripada diri kamu bicara soal masalah pekerjaan. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah keuangan. Memang di sini kamu peduli dengan kondisi keuangan kamu, tetapi ya memang terkadang itu tadi tidak bisa untuk meminimalisasi daripada kondisi pengeluaran kamu. Sehingga hal ini terkadang menyebabkan masalah yang ada di dalam hubungan keuangan kamu. Nah, sebenarnya masalah ini nggak akan tercipta kalau kamu tidak melakukan kecerobohan di awal. Tetapi karena kamu melakukan kecerobohan di awal, maka masalah keuangan ini mulai muncul. Sehingga apa? Untuk merecovery masalah keuangan kamu ini menuju kepada perbaikan, itu perlu usaha. Dan sampai dengan saat ini di hari Jumat, kamu sedang dalam upaya. Sedang dalam usaha. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam kondisi keuangan kamu. Dan kemudian yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan. Sebenarnya masalah yang ada di dalam hubungan asmara kamu ini nggak terlalu penting. Sebenarnya bisa segera diselesaikan, tetapi nggak tahu kenapa masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah, tetapi justru malah dibesar-besarkan. Nggak tahu siapa yang salah, entah kamu atau pasangan kamu. Masalah kecurigaan, curiga itu wajar, tetapi harus sesuai dengan porsinya, jangan terlalu berlebihan. Cemburu itu juga boleh, kalau nggak cemburu malah aneh. Tetapi juga cemburunya harus berlandaskan, harus ada dasarnya. Jangan cemburu buta. Nah, ini masalah ini yang mungkin masih ada di dalam urusan hubungan asmara kamu. Sehingga hal ini harus bisa segera kamu antisipasi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020. Semoga bisa menjadi referensi dan motivasi buat kamu, dan ketika ada hal yang negatif bisa menjadi suatu bentuk kehati-hatian buat kamu. Dan selamat ulang tahun buat kamu yang berulang tahun di hari ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam hal apapun. Buat teman-teman yang mau request, bisa langsung komentar, tulis di komentar channel Zodiak Harian. Saya selalu menunggu komentar daripada teman-teman semua. Dan saya pasti akan membalas setiap komentar yang masuk di kolom komentar channel Zodiak Harian. Dan kemudian buat yang mau request bisa juga hubungi Facebook fanspage Zodiak Harian atau di Instagram @ramalan_zodiakmu. Pasti juga akan saya jawab, tapi pelan-pelan karena pesan yang masuk cukup banyak juga. Dan yang sudah punya nomor pribadi saya bisa chat saja ya, jangan telepon. Karena memang terkadang kalau telepon kenapa selalu saya reject, karena ada kepentingan daripada kehidupan saya pribadi. Jadi kalau mau curhat di WhatsApp, lebih baik chat saja, jangan telepon. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.